teman-teman bisa menggunakan handphone, itu obat bisa langsung delivery ke rumahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Apoteker Zaini. Lama tidak menyapa teman-teman sejawat apoteker sekalian dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membuat video mengenai sebuah fenomena yang saya pikir sangat menarik untuk kita bahas saat ini, sangat relate dengan kehidupan teman-teman apoteker yang khususnya secara full time atau part time itu bekerja praktik ya di apotik sarana pelayanan kefarmasian sendiri, atau kemudian bekerja sama dengan investor atau pemilik sarana apotik. Ada dua sisi ya terkait dengan pelayanan apotik yang kita tahu. Satu, praktek kefarmasian. Di sisi lain, untuk dapat hidup maka ada aspek bisnis yang harus kita pertahankan, sustainability, kesinambungan daripada aspek bisnis tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini kita sebagai apoteker, selain juga kita memahami farmasi dari sisi pelayanan, dari sisi klinis, dari sisi manajemen sebagai pengelola, tapi kita juga tentu harus belajar dari sisi bisnis. Bagaimana menjalankan apotek ini supaya tetap bertahan dengan cash flow yang bagus begitu ya. Kita tidak bisa munafik bahwa apotek ini dapat bertahan dengan adanya sumber income yang cukup. Nah, maka dari itu ini hal yang menarik saya pikir untuk kita bahas terkait aspek bisnis tadi, di mana sekarang kita masuk di dunia digital, di dunia teknologi, yang mana saat ini berkembang pesat, platform-platform digital yang menggunakan perusahaan farmasi atau sifatnya perseorangan yang kemudian nanti melakukan perdagangan kefarmasian atau melakukan pelayanan kefarmasian. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita batasi, maka ada potensi bisnis yang bisa dikembangkan di bidang farmasi selain membuka apotek secara offline. Nah, maka kita kenal sekarang berkembang apotek online ya. Apotek digital, apotek online yang sekarang mudah diakses. Teman-teman hanya bisa menggunakan handphone, itu obat bisa langsung delivery ke rumahnya masing-masing. Nah, ini menjadi sebuah isu yang menarik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang mana tentu teman-teman apoteker khususnya yang berpraktik di lapangan itu memahami sekali kondisi ini, terutama bagi teman-teman yang belum memanfaatkan fasilitas ini, di mana sekarang terjadi pergeseran pembelian obat dari offline menuju online. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga yang offline masih tetap lebih banyak ya dibandingkan yang online. Tapi ada alternatif ini menjadikan customer kita sedikit bergeser, atau mungkin bisa jadi lebih banyak bergeser yang kemudian nanti memilih online untuk menjadi pilihan dalam berbelanja kebutuhan obat-obatan. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita apoteker yang mengelola apotek, yang berharap potensi income, ya cash flow, perkembangan bisnis ini tetap bisa berjalan untuk dapat menghidupi apotek. Nah, maka pilihannya adalah satu, kita mengikuti perkembangan teknologi, atau kita tetap bertahan dengan kondisi yang ada, tapi di sisi lain kita bisa tergerus dengan adanya perkembangan teknologi tadi. Nah, pilihannya kan begitu. Nah, maka di sini saya berikan sedikit isu wacana bahwa ke depan kita akan menghadapi tantangan itu yang semakin luas. Saat ini 2023, bahkan dari beberapa tahun belakangan dengan adanya pandemi COVID, semuanya bergeser, tidak hanya di dunia kesehatan ya, tapi di bidang-bidang lainnya juga. Nah, sektor kesehatan adalah sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan digital teknologi di bidang kesehatan, khususnya bidang farmasi, yang kita kenal sekarang ada telemedicine ya, itu berobat tidak perlu lagi langsung komunikasi bertemu, tapi bisa menggunakan platform aplikasi. Oke, nah, jadi mindset kita yang pertama adalah kita harus memahami kondisi ini saat ini terjadi. Jadi teman-teman yang sekarang memiliki apotek yang hanya dengan sistem offline, artinya mempertahankan pola konvensional menunggu pasien, teman-teman coba berpikir untuk lebih mengembangkan market share-nya, mengembangkan pasarnya untuk bisa
dirambah juga oleh customer online gitu ya. Apapun yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita buka-buka aplikasi misalnya marketplace, Tokopedia, Shopee, kemudian media sosial, TikTok, Instagram yang sekarang bisa live jualan dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali ya orang jualan obat. Apakah dia resmi punya apotik atau tidak, kita tidak tahu karena filternya memang sulit sekali ya. Regulasinya yang mengatur ke arah situ memang sudah ada sebenarnya, pengawasannya sudah ada dari BPOM ya. Bahkan 2020 itu, kalau teman-teman lihat, itu sudah ada peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring ya. Nah, ini buntut dari mungkin pada saat itu COVID juga, di mana perkembangan pelayanan obat itu juga diarahkan secara daring, maka ada pengawasan di sini. Nah, sebenarnya ada bentuk pengawasan itu, tapi kembali lagi ya, oknum-oknum yang terlibat di sana itu memanfaatkan kondisi yang belum tentu mereka memiliki izin untuk melakukan peredaran dan bertanggung jawab terhadap obat-obatan yang diedarkan tersebut. Nah, jadi tidak sedikit kita menemukan nanti obat G, obat keras, obat yang bahkan tidak boleh diberikan tanpa resep dokter, ya, tidak boleh diberikan tanpa pengawasan, harus menggunakan pemahaman dalam penggunaannya, tapi beredar secara luas di masyarakat kita. Ditambah dengan iklan-iklan yang kadang-kadang overclaim terhadap produk-produk tertentu, sehingga masyarakat itu sangat mudah percaya, kemudian mencarinya secara daringnya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, yang kemudian ke depan ini teman-teman apoteker harus lebih berpikir lebih jeli ya berkaitan dengan hal ini. Oke. Nah, secara regulasi, aturan pemerintah ya melalui Kementerian Kesehatan itu ada yang namanya, ya teman-teman mungkin pernah dengar, itu adalah penyelenggara sistem elektronik farmasi atau yang kita kenal dengan PSIF ya. Nah, di mana PSIF ini merupakan persyaratan untuk penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi pelayanan kefarmasian, di mana yang menjadi PSIF ini adalah berupa apotik resmi dan berizin ya. Nah, jadi boleh ya membuat website yang menjual pelayanan obat-obat ya dalam kategori yang bukan obat keras ya kepada masyarakat melalui website misalnya. Nah, kita tidak sedikit melihat ya di beberapa website punya apotik yang kemudian mereka mendaftarkan dirinya di Kementerian Kesehatan sebagai PSIF yang kemudian menggunakan domain tertentu di website tersebut yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat untuk bisa dibeli secara langsung melalui aplikasi atau website tersebut. Nah, itu yang resmi ya teman-teman. Yang resmi seperti itu. Jadi ada rule tersendiri yang memang diatur oleh pemerintah bagi perusahaan-perusahaan atau apotik-apotik yang mau melayani pelayanan kefarmasian secara online atau elektronik. Nah, jadi teman-teman bisa akses di psif.kemkes.go.id ya, di situ lengkap ya, baik persyaratan mendaftar maupun daftar PSIF yang telah terbit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi silahkan dibaca di situ, itu ada banyak ya PSIF yang sudah mendaftarkan diri, yang banyak tadi salah satunya mungkin saya sebutkan ada Go Apotik ya kalau pernah dengar, ada Halodoc ya, itu adalah contoh-contoh PSIF yang ada saat ini. Nah, bagi teman-teman yang punya apotik yang tertarik menjalankan pelayanan kefarmasian elektronik secara online, itu ada baiknya mendaftarkan diri melalui PSIF tersebut. Nah, namun di sisi lain kita perlu paham juga untuk membangun website itu tidak murah ya teman-teman. Apalagi website yang sifatnya bisnis yang digunakan untuk penjualan. Nah, maka tentu ada budgeting tertentu yang harus disiapkan ya. Dan juga kita harus self assessment apakah kemampuan SDM kita, kemampuan finansial kita tadi itu sudah mampu mengcover untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu yang menjadi PR dan tantangan tersendiri ke depan. Jadi ke depan pelayanan elektronik ini akan semakin berkembang. Forecasting, prediksi saya ke depan seperti itu. Maka kita harus lebih aware ya, terutama teman-teman yang berpraktek di pelayanan untuk siap-siap menghadapi kondisi ini. Nah, minimal sekali ya mungkin kita perlu membuat media sosial ya, Instagram misalnya untuk melayani itu. Tapi teman-teman tentu paham pelayanan elektronik yang kita lakukan, misalnya ada pemesanan dan sebagainya, tentu harus dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya obat-obat yang diedarkan secara elektronik ini harus dipastikan keamanan selama penyerahan, selama distribusi, packagingnya, kemudian golongan obat yang kemudian diedarkan juga harus
bisa dijaminkan bahwa obat-obat itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan gitu ya, atau peraturan terkait yang boleh dan tidak boleh untuk diserahkan kepada pasien secara bebas. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi tantangan apoteker ke depan itu ya teman-teman, kita menghadapi regulasi yang sebenarnya memperbolehkan untuk peredaran atau penjualan obat-obatan secara elektronik, dan tantangan kita adalah orang-orang di luar sana yang tidak memiliki izin, yang secara bebas menjual dengan mudah di marketplace, tapi dengan jumlah dan kemampuan pengawasan yang kita miliki saat ini mungkin tidak bisa mengcover itu semua. Nah, jadi kita harus bijak sebagai apoteker yang paham aturan, yang mengedepankan pasien safety, keselamatan pasien di atas segala-galanya. Maka alangkah lebih baik kalaupun teman-teman terjun ke sana, maka teman-teman harus bisa memfilter, harus bisa membentengi diri, harus memahami yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi jangan kita menjadi contoh yang tidak baik bagi sejawat kita sendiri, bagi dunia kesehatan, atau bagi pandangan masyarakat itu sendiri ya. Nah, jadi contoh yang baik, bagi teman-teman yang lain. Nah, dan kita memiliki peran penting juga dalam hal mengawasi bersama peredaran obat-obatan yang tidak bertanggung jawab, izin edar tidak jelas, palsu dan sebagainya yang beredar di masyarakat ya. Nah, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini. Oke, tetap semangat buat teman-teman yang sekarang berjihad di dunia apotik, berjuang membesarkan apotiknya masing-masing di tengah berbagai macam tantangan, ancaman, di tengah berbagai regulasi yang saat ini berubah. Adanya undang-undang Omnibus Law tentu ada tantangan tersendiri juga. Di sisi lain mungkin tentu banyak manfaatnya juga. Nah, di sini peran apoteker menjadi penting untuk lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, mungkin demikian dulu. Saya hanya memantik sedikit isu di sini yang menjadi bahan kajian dan renungan bagi teman-teman sejawat apoteker dimanapun berada yang sedang berpraktek saat ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.